Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video matematika. Kali ini dalam bab bilangan real. Kemarin subbab A yaitu operasional bilangan real. Kalau sekarang video kali ini adalah tentang subbab B yaitu perbandingan. Kita langsung ke materi tentang perbandingan. Sini ya, subbab B yaitu perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai, nanti ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Di SMP insya Allah sudah. Nah, perbandingan senilai, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu berarti perbandingan jika dua perbandingan nilainya sama. Oke, perbandingan senilai jika dua perbandingan nilainya sama. Di sini saya tuliskan A per B sama dengan C per D. A per B sama dengan C per D. Ya, senilai di sini berarti maksudnya ya, atau kita langsung ke contoh di sini. Benar. Saya turunkan kursornya. Oke. Nah, di sini contohnya yaitu ada panjang kabel dalam satuan meter dan ada harga per meter dalam rupiah. Nah, lihat sini. Jika panjang kabel 1 maka harganya 3.000. Jika panjang kabel 2 maka harganya 6.000 dan seterusnya. Lihat di sini. Kalau panjang kabel, kalau kabel panjangnya semakin panjang ya, maka harganya juga semakin tinggi ya. Nah, panjang semakin, kabel semakin panjang maka harganya semakin tinggi karena itu sama, yaitu yang satu semakin panjang dan yang satu semakin tinggi, maka ini namanya perbandingan senilai. Kecuali jika kabel semakin panjang harganya semakin pendek, itu berbagi nilai. Tapi kan tidak mungkin masa kabel semakin panjang harganya semakin pendek ya. Adanya kan semakin panjang kabel maka harganya semakin mahal atau tinggi ya. Ini adalah contoh perbandingan senilai. Oke, nah kita langsung ke bawah. Nah, di sini seperti keterangan saya tadi, jika panjang kabel bertambah, maka harga semakin bertambah. Nah, jika panjang kabel berkurang, maka harga semakin berkurang. Nah, ini yang dinamakan perbandingan senilai. Ingat ya, senilai itu berarti sepaham antara dua perbandingan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada suatu perjalanan ya, suatu perjalanan sejauh 40 km. Mobil memerlukan bahan bakar 8 liter ya. Perjalanan sejauh 40 km, bahan bakar perlu 8 liter. Jika mobil dalam perjalanan 120 km ya, jadi jauhnya semakin jauh, berapa bahan bakar yang diperlukan? Nah, ingat logika kita bahwa perjalanan semakin jauh maka bensin juga perlunya semakin banyak ya kan. Jika perjalanan jauhnya bertambah maka bahan bakarnya juga tidak mungkin berkurang kan, tapi bertambah. Maka ini yang namanya perbandingan senilai, berarti pakai rumus tadi. Nah, berarti cara menjawabnya yaitu
lihat di sini ya tadi ya. Nah, masalah di atas merupakan masalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin jauh jarak perjalanan, maka semakin banyak bahan bakar yang diperlukan, berarti senilai ya. Kalau kita gambar, nah kalau kita tulis dengan model matematika ya, maka di sini banyak bahan bakar jika 8 liter, tadi kan soalnya 8 liter, maka jaraknya 40 kilometer. Ini jarak tempuh ya, ini jarak tempuh, maaf ini hilang tulisannya. Jika bahan bakar 8 liter, maka jarak tempuh 40. Nah, jika jarak tempuh 120 km, maka bahan bakarnya ada berapa? Nah, saya tulis X. Maka kita tulis seperti ini ya. 8 di atas, X nya di bawah, 40 nya di sebelahnya di atas, 120 di bawah. Jadi menulisnya sesuai dengan penulisan model matematika di atas. Oke. Kalau perbandingan berbalik nilai, nanti yang belakang yang dibalik. Kalau ini senilai, sama seperti penulisan model matematika ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, nanti 120 di atas dan 40 nya nanti di bawah. Oke, dilanjut perhitungannya. Ingat dulu ya, ini namanya perkalian silang ya. Nah, X kali 40, nanti 8 nya dikali 20 ya, makanya ditulisnya seperti ini. 40 kali X, 8 kali 120. Oke, 40 kali X berarti 40X, dan 8 kali 120 itu berarti 960 ya. Maka ini X nya berarti 960 dibagi 40, maka ketemunya 24. Nah, kemudian kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Di sini perbandingan berbalik nilai itu adalah suatu perbandingan ya, perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan nilainya saling berkebalikan. Biar paham, kita langsung ke sebuah perumpamaan. Di sini ada kecepatan, ada waktu ya. Jika kecepatan, misalkan suatu kecepatan sepeda motor ya, bila kamu naik sepeda motor, kecepatannya semakin bertambah, kalau di sini semakin berkurang ya. Jika kecepatannya semakin pelan, semakin berkurang, maka waktunya juga semakin banyak ya. Jika kecepatannya berkurang, saya kasih tanda panah ke bawah, maka waktunya semakin lama, semakin naik. Nah, lihat di sini panahnya kan berlawanan ya kan, maka ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Itu logikanya kayak gitu ya. Jika kecepatan bertambah, maka waktunya semakin berkurang, atau sebaliknya, jika kecepatan berkurang, maka waktunya bertambah. Itu namanya perbandingan berbalik nilai ya, karena berlawanan sih perbandingannya. Nah, kemudian kita langsung scroll ke bawah. Nah, langsung ke contoh soal ya. Suatu kereta api jurusan Jakarta Cirebon menempuh
perjalanan 3,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Karena suatu hal kereta berangkat dari Jakarta pukul 10, tiba di tempat tujuan pukul 15, ya kan, berarti waktunya 5 jam, ya kan. Nah, kalau 5 jam kecepatan rata-ratanya berapa? Oke. Nah, kalau tadi 3,5 jam itu kecepatannya 80 km per jam, nah nanti kalau 5 jam kecepatan berapa? Oke. Nah, kita kerjakan ya, bagaimana menyelesaikannya. Di sini saya tulis, jika waktunya 3,5 jam maka kecepatannya 80 km per jam. Jika waktunya 5 jam, tadi jam 10 sampai jam 15, maka kecepatannya berapa? Nah, karena ini berbalik nilai ya, karena ini berbalik nilai, lihat di sini, ini posisinya sama, atas bawah dibuat per, sedangkan yang sebelah 80 di atas dan X di bawah, karena berbalik nilai maka dibalik. Oke, ingat ya, yang belakang dibalik, yang 80 sama X dibalik, tadinya di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Oke ya. Nah, lanjut, biasa perkalian silang seperti tadi. Nah, di sini 3,5 kali 80 ya, berarti 280. 5 kali X, ditulis 5 kali X berarti 5X. Nah, berarti X nya 280 dibagi 5 ya. Ini di sini ya, 280 dibagi 5 berarti 56 satuannya kilometer per jam. Oke, gitu ya. Itu tadi contoh perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Seperti itu, mudah-mudahan kalian paham. Jika terlalu cepat bisa kalian ulang-ulang video ini ya. Jika video di Edmodo hilang bisa kalian lihat di channel saya, channel YouTube Rindang Imanuddin seperti nama saya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.